wasallam. Di sini di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau membawakan satu bab. Beliau mengatakan di awal bab itu, fi anna qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah, bahwasanya sesungguhnya sedikit dari ilmu itu lebih afdal daripada banyak beribadah. Jadi beliau ingin memberitahukan kepada kita betapa tingginya derajat orang yang memiliki ilmu, bahkan mengalahkan derajat orang yang memperbanyak ibadah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada sahabat Abu Dzar. Beliau mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar sahabatku, la antaghdua, kamu pergi lalu belajar satu ayat dari kitabullah. Belajar, mau tahu apa misal artinya pergi ta'lim, walaupun sebenarnya satu ayat, apa makna yang terkandung dari alhamdulillahirabbil alamin, misal dia pergi belajar walaupun juga sekedar untuk belajar membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kamu belajar satu ayat, kata Rasulullah SAW, khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah, itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Kemudian wala antaghduwa fatu'allima baba minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alf rakaat. Kemudian wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan satu ayat daripada ilmunya Allah, mengajarkan satu bab daripada ilmunya Allah. Mau murid itu beramal atau tidak, mau murid itu faham atau tidak, mau murid itu dengar atau tidak, itu lebih afdal daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Maka dari sekian banyak hadis yang di sini dicantumkan, sebagaimana juga ada hadis yang di awal baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya keutamaan alim atas yang ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah. Kita bisa bayangkan Rasulullah ini makhluk Allah yang paling tinggi, pasti jarak daripada keutamaannya pasti lebih paling jauh dengan orang yang paling rendah. Jaraknya pasti jauh. Maka itu keutamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang tidak beribadah. Dengan orang yang banyak ibadah saja jaraknya sangat jauh ya, jaraknya sangat jauh. Diberikan perumpamaan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perlu kita sadari, atau yang perlu untuk kita sadarkan kepada masyarakat, terutama juga kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita dan lain sebagainya, dan juga anak-anak kita, bahwasanya ilmu ini merupakan perkara yang penting, perkara yang wajib. Ilmu ini merupakan perkara yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena amalan kalau tanpa ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahkan kalau orang-orang tua kita dulu, kalau dia mau usaha, mau bisnis, mau apa, maka dia tidak akan izinkan anaknya untuk bisnis atau usaha sebelum belajar tentang hukum-hukum usaha, hukum-hukum jual beli. Setidaknya dia tahu mana halal, mana haram. Tidak harus dia terlalu mendalam mengetahui, tapi setidaknya dia punya ilmu tentang perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih besar keutamaannya setelah ilmu faraid. Setelah ilmu faraid, tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada ilmu faraid selain daripada seseorang yang pergi untuk menuntut ilmu. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, alimun yuntafa'u bi'ilmihi afdalu min alfi 'abid. Seorang alim yang bisa didapatkan manfaat dari ilmunya, bukan alim yang diam. Ada sekarang banyak alim kurung dirinya, banyak ilmunya tapi tidak mau ngajar, kurung dirinya. Oh saya tawadu, oh saya rendah. Di sini yang dimaukan alim yuntafa'u bi'ilmi. Alim lalu ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apa kata Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir? Beliau mengatakan, alim yang ilmunya bermanfaat itu dia akan mendapatkan keutamaan lebih daripada 1000 orang yang abid, yang ahli ibadah. Ya. Nah, kalau kita dengarkan pernyataan-pernyataan di sini, bukan maksudnya untuk mengecilkan orang ibadah,
tetap keutamaannya besar, fadilahnya besar, anugerahnya besar. Tetapi alim ini masih jauh lebih besar daripada yang hanya fokus untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Habib Zain bilang, "Fata'ammal rahimakallah hadhihi nusus wal adillah." Nah, tinggal kita sekarang mau merenung. Sudah kita dibawakan ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada firman Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan para ulama, perkataan orang-orang salihin tentang keutamaan ilmu. Sekarang tergantung daripada kesadaran kita. Apakah kita mampu menyadari bahwa sungguhnya ilmu ini adalah perkara yang wajib sehingga kita belajar, anak-anak kita pergi belajar, kita usahakan orang-orang yang di sekitar kita juga mau pergi belajar, atau kita mau hanya terus berpangku tangan, lalu akhirnya kita lihat orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitar kita ini tenggelam dengan kebodohan, lalu kita semua sama-sama tepuk tangan karena kita sama-sama tidak paham, sama-sama tidak mengerti. Maka ini yang harus ditingkatkan lagi kesadaran, terutama di dalam masalah ilmu agama. Di sini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la an u'allima baban. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku mengajarkan satu bab daripada ilmu itu lebih aku cintai daripada berjuang di jalan Allah 70 kali. Bayangkan, kita tahu pahala jihad itu besar. Tapi Abu Hurairah bilang, aku ngajar satu ilmu lebih aku cintai daripada berkesempatan jihad 70 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, beliau pernah ditanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya oleh seseorang muridnya. Muridnya bertanya, "Wahai Imam, mana lebih afdal? Pergi perang atau belajar Quran?" Pergi perang atau belajar alif ba ta? Pergi perang di jalan Allah atau kita belajar Iqra, belajar qiraati, apapun saja namanya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jelas belajar Al-Qur'an jauh lebih afdal daripada pergi perang di jalan Allah. Maka muridnya tanya, apa sebabnya wahai Imam? Maka beliau mengatakan, karena sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dari sini, ikhwani rahimakumullah, kita bisa tahu bahwa bagaimana besarnya keutamaan orang yang menuntut ilmu, apapun saja ilmunya, terutama di dalam masalah ilmu agama, di dalam ilmu syariat, di dalam masalah ilmu hukum. Karena dengan ilmu-ilmu ini kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik dan benar. Orang sholat kalau tidak pakai ilmu, akhirnya sholatnya jadi ngawur. Jarinya jadi kesana kemari, tangannya naik sana kemari, dan kita tahu kenapa, karena dia tidak ada ilmunya. Nah, itu yang pentingnya kita di dalam melaksanakan ibadah, yaitu dengan meningkatkan kualitas ilmu kita sehingga ibadah kita semua juga nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah menjadi barakah dan manfaat untuk kita semua, dan insyaallah ini menjadi sumber daripada kekuatan kita untuk kita senantiasa istiqamah di dalam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.